wiyani amin. Al hadisut tasi'u wassalasun, hadis yang ke-39, an Mujahidin an Salman radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Cerita hadis ini riwayatnya dari Mujahid. Mujahid dapat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, buat Imam Mujahid dan Imam Salman Al-Farisi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi hadisnya, man hafiza ala ummati hazil arba'ina hadisan, siapa yang hafal atas umatku akan 40 hadis, dakhalal jannata, maka dia akan masuk dalam surga. Jadi kalau kita udah hafal 40 hadis, ini kita nih baca 40 hadis, alhamdulillah udah 39. Bapak udah hafal 38 hadis, tinggal 2 lagi dah ya, masuk surga dah ya. Alhamdulillah. Jadi 40 hadis tuh Bapak Ibu, kalau kita udah hafal ya, insya Allah dalam hadis ini dikatakan Allah akan masukkan ke dalam surganya. Makanya anak-anak di Al-Falah tuh ya, di SDI ya, itu dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah diajarin hadis arba'in An-Nawawi. Ya, itu saya dulu masih sekolah tuh ingat banget, saya ngapal 40 hadis tuh saya apalin. Terus setelah ya di sekolah ya jadi murid, kemudian jadi guru. Ya, saya dulu pernah guru di Al-Falah 1 petang dari tahun 90. Dari tahun 90 saya pada saat lagi semester 5 di IAIN saya udah ngajar. Ya, dan itu pelajarannya diantaranya adalah hadis arba'in. Ya, mereka harus setoran. Kalau udah kelas 6 mereka setoran tuh 40 hadis. Sampai sekarang saya masih ingat tuh hadis-hadis tersebut. Ya, jadi kalau kita belajar emang dari kecil tuh benar-benar itu ingat. Ya, ingat. Tuh anak-anak kita tuh alhamdulillah kalau yang benar-benar ngapalin hadis arba'in ya, dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 40 hadis 3 tahun. Nah, seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah ya, dari mulain innamal a'malu binniyat. Nah, dari masalah Islam, iman, ihsan, terus sampai selesai. Nah, itu alhamdulillah. Nanti di kelas 6-nya ada ujiannya tuh Bapak. Ya, saudara, ada ujian. Ya, Arab semuanya. Ya, dulu saya emang tim pengoreksi. Kalau ada ujian yayasan, saya termasuk tim koreksi. Nah, itu ya alhamdulillah. Ya, banyak anak-anak kita yang mampu ujiannya nilainya 100, benar semua. Ya, ada juga yang memang ya tidak dapat nilai segitu, tapi minimal mereka setelah dewasa ya udah pernah baca tuh hadis arba'in An-Nawawi. Nah, sekarang Bapak Ibu ngaji di sini baca hadis arba'in juga nih, 40 hadis pilihan. Hebat juga berarti. Makanya selesai nih besok ya satu-satu ntar saya suruh hafal ya. Nah gitu, ke depan satu-satu ya. Insya Allah setoran namanya ya, setoran hadis ya, yang udah hafal semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu ya, insya Allah kata Nabi, siapa yang menghafal hadisku ini ya, yang sebanyak 40 hadis, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Wa hasyarahullahu ta'ala ma'al anbiya wal ulama'i yaumal qiyamati, dan dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar bersama dengan para nabi, bersama dengan para ulama di hari kiamat. Masya Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, digiringnya aja udah sama-sama dengan para nabi, digiringnya saja dengan para ulama, dikumpulkan di padang mahsyar bersama dengan para nabi dan para ulama. Itu kan mulia, gara-gara ngapal 40 hadis. Kalau kita kan kelasnya baru 40 hadis dah, belum ya sampai 100 hadis, apalagi sampai ribuan, apalagi seperti Al Habib ya Umar bin Hafiz
Al-Hafiz. Disebut Hafiz kenapa? Karena udah ratusan ribu yang dihafal. Ya, seperti itu. Makanya punya predikat Al-Hafiz. Ya, itu udah ratusan ribu yang dihafal. Habib Umar Al-Hafiz namanya. Ya, Masya Allah. Ya, ini ya saya, makanya Bapak Saudara, ya tahun besok saya udah mulai menerima santri nih. Ya, saya programkan untuk ya menghafal Quran. Nah, boleh seandainya nanti ada anak-anak Bapak Ibu di tahun besok yang udah mau kelas sanawiyah atau SMP atau SMA, ya silahkan ya untuk mendaftarkan untuk tahun pertama. Ya, jadi ya ini yang akan ya difokuskan pertama tahfizul Quran. Ya, hafal Quran dulu. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah kalau udah tahfizul Quran untuk masuk kuliahnya itu cukup gampang. Sebab sekarang banyak penawaran-penawaran di universitas itu dengan cara yang lebih gampang, lebih mudah. Kalau syaratnya dia udah hafal 30 juz. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang ada, apalagi ada anak-anak yatim tuh Bapak Saudara, kalau memang mereka mau ya belajar syaratnya tekun, silahkan ya kasih tahu saya. Ya insya Allah ya saya akan tanggung biayanya. Ya seperti itu. Pokoknya yang penting dia mau tekun baca dan tahfizul Quran. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah untuk masalah biaya nanti saya akan jamin, saya akan tanggung. Nah, seperti itu. Kalau memang dia termasuk anak yatim atau dia tidak mampu, tapi benar-benar mau belajar, semangat mau belajar, insya Allah. Nah, seperti itu. Karena memang ya ini fokusnya tahfiz Quran, baru ilmu nahwu dan ilmu sorobnya. Nah, seperti itu. Jadi ini ilmu sekarang ya penting sekali buat anak-anak kita. Nah, kalau ini udah bisa, nanti kesananya ya dia mau kuliah, mau apa lebih gampang, lebih mudah. Nah, seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang sudah hafal 40 hadis saja, bagaimana yang lebih banyak dari itu? 40 hadis saja, jaminan begitu. Dakhalal jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga, Allah akan giring di padang mahsyar bersama dengan para nabi, para ulama di hari kiamat. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul arba'ina hadisan. Ya, apa tuh isi daripada 40 hadis tersebut? Faqala alaihi salatu wassalamu, maka Rasulullah SAW bersabda, isinya yang pertama, antu minabillahi wal yaumil akhir. Tuh, beriman dulu kepada Allah dan hari akhir. Kan syarat orang mau masuk surga ini, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ini kuncinya. Kalau seandainya kita kagak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada hari akhir, ya bagaimana mau masuk surga? Ya, jadi kunci mau masuk surga, dia harus beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wal malaikati, malaikat, wal kitabi, kitabnya, wan nabiyyin, dan juga para nabi. Nah, seperti itu. Makanya ada hadis terkait tentang iman, ada hadis terkait tentang Islam, ada hadis terkait tentang ihsan. Dia ar-rajulun tuh yang pertama tuh dari arba'in kan gitu ya. Datang seorang laki-laki, yang laki-laki itu sebenarnya adalah malaikat Jibril. Datang di hadapan Rasulullah, dia bertanya, ya ayul islami ya Rasulullah. Terus ditanya, ya iman apa, Islam apa, bahkan sampai ihsan, tanda-tanda hari kiamat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu bicara masalah keimanan. Jadi syaratnya iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Kemudian apa lagi? Ya, wal ba'si, beriman juga kepada hari di mana manusia akan dibangkitkan ba'dal mauti, setelah kematian. Ada yang namanya yaumul ba'si, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita hidup di kubur itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Kadang-kadang sering kita dengar, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kan sering beda ya. Padahal kubur itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi setelah kubur nanti ada lagi kehidupan. Makanya manusia akan dibangkitkan ya dari kuburnya. Berarti masih ada ya tempat yang lainnya.
Nah, nanti kalau udah masuk surga aja tuh, itu tempat yang terakhir. Kalau neraka belum tentu ya yang terakhir. Mungkin saja kalau dia beriman seperti kemarin kita baca hadisnya, ya udah puluhan ribu tahun tapi masih diangkat lagi, dipindahin ke dalam surga. Nah itu ya, jadi ya, manusia harus punya keyakinan setelah dia meninggal, dia di alam barzah, di alam kubur, tapi setelah itu dia akan dibangkitkan setelah kematian. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan juga dipercaya dengan qadar. Qadar itu ketentuan, ya ketentuan Allah. Nah ketentuan Allah itu, qadar itu ada dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Makanya kita harus percaya deh, yang baik dari Allah, yang buruk juga dari Allah. Cuman nanti diajarin adab etika. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang tidak baik dari diri kita sendiri. Tapi kalau bicara hakikat beriman, itu semuanya takdir dari Allah. Yang baik dari Allah, yang tidak baik juga dari Allah. Iya. Wa tasyhadu alla ilaha illallah, dan kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Nah ini kita bicara masalah Islamnya. Kalau tadi iman, ya jadi orang yang mau masuk Islam satu harus yaitu melaksanakan keimanan dulu. Iman mulai dari Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, sampai kepada takdir. Nah setelah itu baru Islamnya. Apa Islamnya? Kamu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu begitu Bapak Saudara. Makanya syahadat ini salah satu bukti dia itu muslim. Ya, kita setiap hari itu baca 2 kalimat syahadat minimal berapa kali? 5 kali dalam tasawuf akhir ketika kita sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus apalagi? Wa tuqimus sholata, kamu dirikan sholat. Dirikan ke sholat bi isbagil wudu'i, tentunya dengan menyempurnakan wudu dulu. Jadi sholat ini terkait dengan wudu. Kalau wudunya sempurna, insya Allah sholatnya sempurna. Makanya di sini dijelaskan, kamu laksanakan sholat, kamu dirikan sholat bi isbagil wudu, dengan menyempurnakan wudunya. Jadi wudunya yang benar tuh Bapak Ibu Saudara. Jangan asal-asalan. Sebab sempurnanya sholat tergantung daripada bagaimana sempurnanya wudu. Liwaqtiha, sesuai dengan waktu-waktunya. Tuh, sesuai dengan waktunya. Kalau pengen masuk surga, sholatnya yang benar. Ya, sholat didirikan dengan benar, diawali dengan wudu yang sempurna. Kemudian bagaimana sholatnya? Liwaqtiha, sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Innas sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu hukumnya wajib bagi orang yang beriman, tapi sesuai dengan waktunya. Itu kita walaupun lagi rajin banget sama sholat, ya sekarang ya baru jam 11 siang pengen sholat zuhur, boleh nggak? Ya nggak boleh. Kalau ustaz saya lagi rajin banget nih sama sholat nih, jam 11 sama sholat ya zuhur, semangat, ya kagak boleh juga. Sesuai dengan waktunya, begitu. Tar asar juga begitu, ya, dan seterusnya. Bitamami ruku'iha, harus sempurna rukunya. Ini ruku nih harus sempurna kita. Ya, makanya tuh ketika ruku benar-benar. Ini sebab nih rukun fi'li namanya. Ruku. Wasujudiha, sujudnya yang benar sempurna. Ya, jangan sampai sujud tidak sempurna. Sebab salah satu khosois keistimewaan sholat Nabi Muhammad dan umatnya yang Allah wajibkan itu ada ruku, ada sujud. Jadi ruku dan sujud itu hanya dikenal pada Nabi Muhammad dan umatnya. Sementara sholat untuk nabi-nabi sebelumnya, umat-umat nabi sebelumnya itu sholat, tapi tidak mengenal ruku dan sujud. Jadi bagaimana sholatnya? Diri aja. Ya, Nabi Allah Sulaiman tuh,
Ya, waktu sholat diri aja. Nabi Sulaiman sampai meninggal dunia nggak ada yang tahu. Ya, jadi Nabi Sulaiman meninggal 1 tahun nggak ada yang tahu. Disangkanya Nabi Sulaiman lagi sholat. Allahu Akbar. Sholatnya diri, dia taruh tongkat di atas tongkatnya dia diri. Nah begitu. Setahun ada yang bilang Nabi Sulaiman lagi sholat aja, karena memang sholatnya berdiri aja, berdiri. Nah seperti itu. Sampai jin nggak tahu. Padahal jin bilang semua informasi-informasi yang terkait dengan gaib, besok apa yang terjadi, masalah kematian, dia bilang tahu, dia bisa. Ternyata ya jin pun tidak tahu ya apa yang akan terjadi besok, lusa, sebulan, setahun dan seterusnya. Terkait tentang kematian, jin pun tidak tahu. Nah, makanya kita jangan percaya sama jin. Ya kalau dibantu, ya besok begini, tidak ada yang tahu. Ya, jadi ya semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jin sama manusia kan sama, makhluk Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an. Jadi jin dan manusia itu sama sebagai makhluk Allah yang memang terkait dengan masalah gaib, kematian, enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuktikan tuh. Jadi Nabi Sulaiman emang minta sama Allah supaya enggak ada yang tahu makhluknya, termasuk jin yang selama ini ngaku dia hebat, dia tahu tentang kematian seseorang. Ternyata Nabi Sulaiman udah meninggal dunia, jin nggak tahu, dia kerja aja. Ya di depan Nabi Sulaiman takut dimarahin, kerja keras, padahal Nabi Sulaiman udah wafat. Nah, ketahuannya bagaimana Bapak, Ibu, Saudara? Tongkatnya termakan oleh rayap, akhirnya tongkatnya jatuh. Ya, kemakan merayap udah 1 tahun. Ya, pas banget tongkatnya jatuh, ambruk, Nabi Allah Sulaiman tersungkur juga jatuh. Baru pada tahu, oh Nabi Allah Sulaiman udah meninggal dunia. Kapan? Ya, melihat sejarah daripada tongkat tersebut, katanya udah 1 tahun. Nah itu diceritakan dalam Al-Quran di dalam surah As-Saba. Ya, surah Saba itu dijelaskan tentang ya wafatnya Nabi Allah Sulaiman alaihis salam. Begitu. Jadi sempurnanya sholat itu sholatnya umat Nabi Muhammad kita, sebab dikasih ruku, dikasih sujud, ada rukunya, ada sujudnya. Kalau umat yang terdahulu ya sholat nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Kemudian setelah sholat apalagi kalau pengen masuk surga, waktu adiyaz zakat bihaqqiha, tunaikan zakat dengan haknya. Tuh menunaikan zakat. Watasumu syahra ramadana, puasa di bulan Ramadan. Watahujjul baita, dan kamu haji ke Baitullah inistata'ta ilaihi sabila, jika memang kamu mampu untuk melakukan perjalanannya. Ini 5 nih, membaca 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, sama haji. Yang 4 nggak ada penawaran sama sekali, wajib semuanya. Nah yang 5 wajib tapi ada syaratnya, ya ini tata'ta ilaihi sabila. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan tuh, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tata'a. Walillahi, dan karena Allah. Ya, walillahi 'alan nasi, kewajiban bagi manusia. Apa? Hijjul baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tapi enggak semuanya manusia. Manis tata'a ilaihi sabila, yaitu orang-orang yang dapat istita'ah, kemampuan, silahkan diwajib melaksanakan ibadah haji. Seumur hidup sekali doang. Ya, tidak seperti puasa tiap tahun, tiap Ramadan dia puasa. Enggak seperti zakat. Zakatul fitri, zakat fitrah itu setiap tahun menjelang Syawal, mengakhiri Ramadan dia zakat. Ya, tapi untuk haji seumur hidup hanya 1 kali. Tuh begitu. Ini rahasianya, masya Allah, baru kita tahu. Seandainya haji tiap tahun wajib gimana? Ya, seandainya seperti sholat, seperti puasa Ramadan tiap tahun, sholat tiap hari. Sekarang haji tiap tahun, masya Allah. Setiap bulan haji wajib ibadah haji. Bagaimana Mekah? Ya,
Ya, itu begitu. Sekarang aja orang yang mampu itu nggak bisa pergi haji semuanya. Kenapa? Karena di Mekah terbatas. Jamaahnya hanya terbatas. Nggak bisa semua diikut sertakan dalam ibadah haji. Kenapa? Tidak menampung. Itu rahasianya begitu. Padang Arafah sempit, Pak. Nggak bisa menampung jamaah, jutaan jamaah. Ya, kalau di dunia diikut sertakan semuanya, ya hancur manusia, udah nggak bisa menampung. Nah itu udah dikasih kotanya masing-masing. Untuk Indonesia sekian, untuk negara ini sekian. Itu pun sudah banyak banget di Mekah. Apalagi pada saat lagi wukuf yang memang waktunya berbarengan. Berbarengan waktunya. Nggak bisa saya wukufnya antara tanggal 10 aja udah sepian dikit. Ya, nggak bisa. Atau tanggal 8 lebih awal, orang belum pada datang sudah sampai. Nggak bisa. Tanggal 9 sedang rame-ramenya, ya memang semuanya ke situ. Ya, seperti itu. Nah, itu yang menjadikan kenapa orang haji terbatas. Kan kadang-kadang orang pada nanya, emang harusnya haji pakai dibatasin? Ya, kenapa nggak semuanya aja? Ya repot kalau semuanya nggak nampung. Ya, nggak nampung gimana? Di Arafah, di Arafahnya, karena wukuf di padang Arafah itu waktunya berbarengan. Ya, jadi orang Arab itu pemerintahnya harus benar-benar jangan terjadi nanti insiden. Ya, kayak dulu pernah melontar, ya insiden kan, ya berapa ribu korban tuh. Nah seperti itu. Makanya itu kalau di Masjidil Haram, Pak, askar itu emang tugasnya itu nggak perang. Ya. Askar Arab tugasnya nggak perang, ngapain? Jagain masjid. Iya, itu jamaah tiap hari. Apalagi kalau hari Jumat, serem itu. Ya, tutup sana, tutup sini. Dikhawatirkan kalau terjadi tabrakan doang. Ya, kalau nggak ada yang ngatur gitu. Ya, kalau kita di masjid kita askar nggak ada yang ngatur ya. Ya, begitu. Kenapa tuh? Ya, askar ngatur orang sholat. Karena itu ngeri. Ya kalau Jumat aja tuh Masya Allah ramenya. Makanya dari mulai jam 10, jam 11, apalagi udah mau waktu, udah sono tutup, sini tutup, ntar buka, tutup, buka, tutup, begitu seterusnya. Karena memang kondisi jamaah begitu banyak. Jangan sampai terjadi benturan, tabrakan. Wah kalau udah terjadi tabrakan bagaimana itu? Ya keinjak-injak semuanya. Itu di masjid, apalagi tempat yang lain. Nah seperti itu. Ya, makanya di situ rahasianya kenapa dibatasi. Ada yang sampai 20 tahun. Udah setor hari ini nih Bapak setor dah. Ya, insya Allah 20 tahun lagi baru berangkat. Ya Allah, itu begitu kan. Ya, itulah rahasianya. Makanya pergi haji Allah udah atur tuh. Ya, melalui Nabi Muhammad cuma seumur hidup satu kali. Ya, karena memang jumlah populasi umat Islam begitu banyak. Wa tusalli isnai asara rakaatan fi kulli yaumin wa lailatin. Nah ini, dan kamu biasakan sholat 12 rakaat setiap hari setiap malam. Jadi kalau pengen masuk surga minimal amalan kita sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat jangan sampai ditinggalin. Kira-kira Bapak udah sampai nggak tuh sama Ibu sholat 12 rakaat? Ya mudah-mudahan mah. Kalau masalah sholat nih jamaah musholah Darul Masjid nggak usah ditanya ya, gitu. Ya. Insya Allah ini di luar 17 rakaat ya, di luar 17 rakaat. Kalau 17 rakaat udah modal ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu 17 rakaat nggak dihitung, ditambah 12 rakaat. Nah ini misalnya sunnah rawatib. Yang rawatib aja udah ketahuan 10. Kalau kita mau ambil semuanya 10. Yang mana? Yang 10 itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang muakalnya udah 10. Kalau Bapak udah 10 tinggal nambahin 2 doang, aman udah 12 rakaat. Ambil dah zuhur
Misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat, aman udah. Ya, Bapak ngambil qobliyah ya zuhur 4 rakaat udah 12 rakaat tiap hari. Nah, kalau mau ditambahin lagi enggak apa-apa. Ntar ba'diyah zuhur 4 rakaat lagi, ya sunnah asar 4 rakaat lagi, lebih udah. Minimal 12 rakaat. Makanya kalau pengen yang 12 rakaat begitu tandanya. Qobliyah zuhurnya berapa? 4 rakaat. Ntar ba'diyah zuhurnya 2 rakaat enggak apa-apa. Itu namanya udah dapat 12 rakaat. Sebelum subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur ya 2 misalnya. Ya, itu ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, udah 12 rakaat. Jaga tuh, jangan ditinggalin. Kalau kita masih kadang-kadang kerjaan kadang-kadang enggak, nah itu belum masuk ya. Ya, jadi Nabi syaratkan begitu. Salat 12 rakaat. Pikul yaumin wa lailah. Wa hiya sunnati. Itu sunnahku kata Rasulullah. Baru wasalasu rakaatin witron la tatrukha. Dan 3 rakaat salat witir jangan kau tinggalkannya. Nah, itu 3 rakaat witir. Yang bagus itu malam setelah kita sholat sunnah kita tutup dengan sholat witir. Tapi kalau seandainya kita ya memang takut ketinggalan, habis sholat isya sholat witir 3 rakaat. Ya seandainya nih bapak ibu takut ya Ustadz, takutnya ntar bangun kesiangan. Akhirnya saya kagak sholat witir. Ya udah habis isya aja. Silakan habis isya. Ya 3 rakaat langsung boleh. Ya 2 rakaat salam 1 rakaat. Nanti kalau bangun malam sholat selain witir silahkan. Ya mau sholat hajat, sholat istikharah, ya sholat taubat silahkan. Tapi jangan sholat witir. Sebab sholat witir sudah dikerjakannya. Kecuali kalau di baru 2, di sholat witirnya baru 2 rakaat, mau ngelanjutin ntar habis tidur boleh. Tinggal mau 2 lagi sampai 11. Nah begitu Nabi kan sholat witirnya 11 rakaat. Gitu tiap malam, baik fir Ramadan atau fi ghairi Ramadan, baik pada bulan Ramadan maupun bukan pada bulan Ramadan, Nabi sholat witirnya 11 rakaat. Ini bapak juga semuanya 11 rakaat ya pak ya? Iya, sholat witir 11 rakaat. Ibu gimana bu? 11 juga? Alhamdulillah. Kayaknya jarang kita sholat witir 11 rakaat ya, jarang. Ya, Nabi itu begitu sholat witirnya, ya 11 rakaat. Ya, jadi selalu dia mengerjakannya baik pada bulan Ramadan maupun bukan pada bulan Ramadan. Seperti itu. Boleh sekali-kali kita sholat witir 11 rakaat. Sehingga nanti kalau ditanya sama Nabi, pernah kamu sholat witir sesuai dengan ajaran saya 11 rakaat? Pernah. Tuh, begitu. Ya. Sama juga sholat duha. Paling banyak 12 rakaat. Kira-kira bapak ibu pernah nggak sholat duha 12 rakaat? Alhamdulillah pernah, walaupun mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, tapi pernah melaksanakannya. Jangan sampai belum pernah. Ya 2 pernah, 4 pernah, 6, 8, 10, 12. Ya kalau kita lagi kurang ya banyak kesibukan, sholat dah duha 12 rakaat. Kalau lagi sibuk banget ya 4 dah minimal 4. Ya ada senggangan dikit 8. Nah begitu. Lagi benar-benar senggang 12. 4 boleh, 8 12. Sebab di dalam kitab Asbah wan Nazair itu ya 8 rakaat udah bagus. Ya 8 rakaat. Nah seperti itu. Tapi kalau kita pengen dapat pila di sorga 12 rakaat. Siapa-siapa yang sholat duhanya 12 rakaat, insya Allah nanti Allah buatkan bangunan baitan fil jannah, 1 rumah pila di dalam surga. Jadi kalau bapak ibu pernah sholat 12 rakaat, mudah-mudahan udah punya pila di mana? Di surga. Belum. 10 aja belum, lagi 2. Iya. 10 aja belum. 2 rakaat ya masih kecil. Ya, jadi kalau kita baru sholat duhanya 2 rakaat, ya baru ya. Iya benar. Ya, begitu. Tapi udah bagus, udah mau. Nah begitu. Biasakan dulu deh 2 rakaat. Habis 2 rakaat ntar 4. Ya, 4 8 12 insya Allah. Kalau ibu tiap hari berarti pila ibu udah banyak banget di sorga. Ntar dikontrakin aja bu.
Ya, dikontrakin. Nah, seperti itu. Jangan bingung, Ustaz. Saya pilasnya kebanyakan di surga. Wah, hebat bener. Ya, tiap hari sholatnya 12 rakaat sholat duha. Tenang aja, ntar kontrakin sama orang Cidodol yang lain, ya, yang kebetulan belum punya, dimau tuh kontrak di sana. Ya, seperti itu. Ya Allah, ini kata Nabi, sholat ya 3 rakaat witir. Ya. Letat rukha tuh kata Nabi jangan kau tinggalkan. Makanya witir menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Selain sholat 5 waktu, kata Imam Abu Hanifah, sholat witir hukumnya wajib. Tuh, karena Nabi bilang kalau bisa jangan tinggalkan sholat witir. Tuh, makanya kita walaupun 1 rakaat jangan ditinggalin. Ya, witir jangan tidak dikerjakan. Ya, walaupun cuma 1 rakaat. Nah, 1 rakaat masa ditinggalin juga itu udah termasuk witir juga. Nah, begitu. Jadi wala tatrukha, jangan kau tinggalkan sholat witir. Ya, itu kata Nabi. Wala tusyrik billahi, jangan kamu menyekutukan Allah syai'an sedikit pun. Wala ta'si walidaika. Nih, kalau mau masuk surga lagi, di samping jangan menyekutukan Allah, jangan bermaksiat kepada kedua orang tua kamu. Tuh, wala ta'si walidaika, jangan berbuat dosa, berbuat maksiat kepada kedua orang tua kamu. Wala ta'kul malal yatimi, jangan kamu makan harta anak yatim. Wala ta'kulir riba, jangan makan riba. Nih riba nih. Sekarang yang namanya zaman akhir ya seperti sekarang ini sulit untuk membedakan mana riba, mana bukan riba. Bahkan riba itu nanti namanya cakep. Ya, ada bunga, bunga bank. Wah, bank punya bunga ya. Nah, seperti kan indah namanya. Nah, seperti padahal itu riba, dibilang bunga. Kalau bunga orang pada demen, kalau riba jangan riba. Ini bunga, wah bunga ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam Islam itu nggak boleh. Kalau mudharabah boleh, bagi hasil namanya, bagi hasil. Makanya jangan sampai kamu makan riba. Nah, itu riba itu bahaya itu. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Wala tasrabil khamra, jangan minum khamar. Wala tuhlib billahi kadziban, jangan bersumpah atas nama Allah dalam keadaan bohong. Sekarang banyak orang berbohong dengan nama Allah. Ya, wallahi. Ya, udah gitu Al-Qur'an ditaruh lagi di atasnya. Sumpah depan Al-Qur'an, jadi pejabat-pejabat. Ya, berani dia. Ya, kemudian dia korupsi. Nah, begitu. Yang hebatnya ya dia sebagai orang yang terkait tentang hukum, paham benar tentang hukum, ya dia melanggar hukum. Ada nggak sekarang begitu? Iya, ini sekarang lagi ramai kan ya. Iya, masya Allah. Itulah yang namanya sumpah, ya udah disembarangin. Padahal pejabat-pejabat kan disumpah semuanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu kan salah satu bukti kesucian dari agamanya. Kalau Al-Qur'an ini agama kita, itu orang yang mau menjadi jabat ya, dia sebelum melaksanakan tugasnya disumpahin dulu. Disumpahin ya. Iya kan? Masya Allah. Saya dulu pernah disumpahin pada saat lagi jadi PNS ya. Gitu. Jadi PNS disumpahin juga tuh. Ya, sumpah. Waduh, kita jadi PNS disumpahin ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Itu para pejabat tuh. Wallahi billahi tallahi, demi Allah. Udah gitu tidak atas Al-Qur'an lagi. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia menyelewengkan jabatannya bagaimana kira-kira? Ya, ngeri ini udah. Ngeri. Dari situ aja tuh udah ngeri kita. Ya, makanya tunjuk tangan. Pak, saya jangan disumpah dah Pak. Ya, boleh enggak? Nah, begitu. Ya, kalau udah berani disumpah, kalau dia ya berkhianat dengan jabatannya, dosanya Masya Allah. Nah, begitu. Makanya jangan kamu bersumpah dengan nama Allah tapi kadziban. Nah, dalam keadaan bohong. Wala tashhad syahadatal zuri ala ahadin qaribin aw ba'idin, dan jangan kamu menjadi saksi-saksi palsu kepada seseorang baik kerabatnya maupun orang jauh.
ya nggak boleh ya dijadikan saksi palsu. Tuh, udah kamu jadi saksi aja ya, pokoknya ya begini, tenang aja ya, nanti saya bayar dengan bayaran cukup mahal, padahal dia kagak tahu terkait tentang hal tersebut. Jadi saksi-saksi palsu untuk membenarkan seseorang yang salah ya, atau ya yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, dia jadi saksi palsu. Nah itu juga sama ya, berat itu hukumannya ya, seperti itu. Cukup saya kira, nanti baru wala ta'mal bil hawa wala tagtab akhaka, masih banyak ini ya. Jadi 40 hadis yang memang isinya terkait dengan masalah-masalah ini ya. Jadi bukan sekedar hafal doang ya Bapak Ibu, tapi diamalin nih hadis-hadis yang terkait dengan masalah-masalah ini. Insya Allah jaminannya masuk surga. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ya, Ibu saudara ya, ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Sekarang tanggal 30 ya, 30 November. Habis 30 November berarti Desember. Itu Desember ada bulan terakhir ya di bulan ya tahun miladiah. Nah, kami dari ya Yayasan Atari Al-Muflihun Pondok Pesantren ya biasa ya akan mengedarkan ya kalender ini, tujuannya untuk infak ya. Jadi Bapak Ibu tolong milikin satu kalender di rumah Bapak, di rumah Ibu, nanti bantu dengan infak buat pondok pesantren. Walaupun ya saat-saat ini mungkin Bapak Ibu udah banyak punya kalender, apalagi kalender partai ya, banyak ya, ya caleg-caleg sekarang pada buat ya kalender. Bapak udah banyak yang ngasih gratis lagi ya, seperti itu. Tapi mohon ya, ini diterima ya, ini diterima, mudah-mudahan insya Allah ya bisa memberikan satu kebaikan buat Bapak Ibu, karena jadikan ini sebagai infak ya Bapak Ibu semuanya. Infaknya berapa? Satu kalender infaknya 50.000 rupiah ya, 50.000 rupiah. Mungkin ya nggak habis kalau di sini semua kali ya, mungkin nanti diberikan juga kepada tetangga-tetangga jamaah dari Masjid Nurul Yakin yang biasa diberikan tiap tahun ya, tolong diberikan, mohon bantuannya kepada Ustaz ya Baihaqi dan Bapak Haji Hasan Basri dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan ini bisa ya diberikan kepada ya yang biasa tiap tahunnya mendapatkan kalender seperti ini ya. Jadi ya mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara ya itu bisa mengenal para guru-guru kita ya, itu guru-guru kita yang ada di kalender di depan itu. Ada orang tua saya ya, ada yang kurang kenal mungkin, itu gambar yang pertama tuh ya orang tua saya tuh Bapak Kiai Asnawi Thohir. Kemudian bawahnya itu gambar guru saya Muallim Syafi Hazami, saya lama ngaji sama beliau alhamdulillah. Kemudian bawahnya lagi itu Ki Haji Ubaidillah Isa ya, mungkin ada yang belum kenal sama Ki Haji Ubaidillah Isa, itu bawahnya. Kemudian ya sampingnya itu Ki Haji Tabrani Thohir. Ki Haji Tabrani Thohir itu kakak daripada orang tua saya juga banyak ngaji sama beliau ya. Kemudian atasnya lagi ada Ki Haji Nasiruddin bin Haji Ahmad Zaid, ini Cirebon. Saya banyak ngaji ya dengan kiai-kiai di Cirebon, di antaranya ini Ki Haji Nasiruddin. Nah kemudian ada satu lagi Ki Abdul Hadi, nah itu yang membawa saya ke pondok pesantren Cirebon, Ki Haji Abdul Hadi, dan beliau ada guru di ya Al-Falah ya, punya pondok di Cibenteng Parung. Nah seperti itu ya. Jadi ini ya iya benar. Jadi guru-guru kita semuanya mudah-mudahan dengan kita melihat wajahnya menjadi nilai ibadah ya, amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Saudara, kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya untuk kebaikan-kebaikan kita semuanya Allah kabul, Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kita, amin ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansalu bihas sudur wa tahulu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.